Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Tri Kusumawardani, dan rekan saya, Mbak Rosalia Fatmawati, akan mempresentasikan terkait rencana program Politeknik Statistika STIS. Kami akan memulai dari gambaran umum. Politeknik Statistika STIS didirikan pada tahun 1958 yang merupakan perguruan tinggi kedinasan dengan ikatan dinas yang berada di bawah Badan Pusat Statistik dan awalnya bernama Akademi Ilmu Statistik, yang kemudian berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dan pada 28 Maret 2018 berdasarkan Surat Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan juga Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Peraturan Kepala BPS berubah nama menjadi Politeknik Statistika STIS atau lebih lanjut kita sebut Polstat-STIS. Polstat-STIS sendiri memiliki tugas menyelenggarakan program pendidikan tinggi di bidang statistik, termasuk di dalamnya program pendidikan vokasi dalam bidang statistika terapan dan komputasi statistik. Polstat-STIS memiliki fungsi penyusunan rencana dan program pendidikan, penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang statistika dan komputasi statistik, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan sistem penjaminan mutu, pelaksanaan sistem pengawasan internal, pelaksanaan pembinaan sivitas akademika, pelaksanaan administrasi akademik dan kemahasiswaan, pelaksanaan administrasi umum, serta pengelolaan perpustakaan, teknologi informasi, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya. Kemudian untuk struktur organisasi, Polstat-STIS dipimpin oleh direktur dan wakil direktur dan membawahi senat, dewan penyantun, satuan penjaminan mutu, satuan pengawas internal, bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan, bagian umum, program studi, pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, unsur penunjang, serta kelompok jabatan fungsional. Kemudian kami akan melakukan evaluasi kesinambungan visi, misi, tujuan, dan sasaran dari Polstat-STIS. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa Polstat-STIS merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah BPS. Visi BPS sendiri adalah penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju, yang kemudian diturunkan ke dalam misi BPS, yaitu menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional, membina KLDI melalui sistem statistik nasional yang berkesinambungan, mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya sistem statistik nasional, dan membangun SDM yang unggul dan adaptif berdasarkan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah. Berdasarkan visi misi BPS tersebut, kemudian diturunkan menjadi visi Polstat-STIS. Kami mengambil dari Lakip Polstat-STIS atau Rencana Strategis Polstat-STIS tahun 2020 hingga 2024. Visi Polstat-STIS sendiri menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan yang memberikan kontribusi nyata terhadap sistem statistik nasional maupun internasional. Dari visi tersebut dijabarkan menjadi 2 misi Polstat-STIS, yaitu yang pertama menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan yang mampu menunjang tugas pokok dan fungsi BPS serta kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Kemudian misi yang kedua adalah membentuk insan akademik yang profesional, memiliki integritas, dan juga amanah. Kemudian dari misi Polstat-STIS tersebut diturunkan menjadi tujuan Polstat-STIS yang terdiri dari 3 tujuan. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang berkualitas unggul dan memiliki integritas, menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penelitian ilmu statistik dan komputasi statistik, dan menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dari masing-masing tujuan ini diturunkan ke dalam sasaran strategis. Tujuan pertama menjadi 3 sasaran strategis, yaitu yang pertama peningkatan jumlah lulusan yang berkualitas dan unggul, yang kedua peningkatan disiplin mahasiswa, dan yang ketiga penguatan manajemen internal dan sumber daya. Sedangkan tujuan yang kedua diturunkan menjadi 1 sasaran strategis, yaitu pengembangan kualitas riset yang menghasilkan terobosan pemikiran, dan tujuan yang ketiga diturunkan menjadi 1 sasaran strategis, yaitu peningkatan pemahaman masyarakat tentang manfaat statistik.
Selanjutnya, ini adalah IKU Politeknik Statistik STIS tahun 2024, di mana dari masing-masing tujuan dan sasaran ditetapkan indikator kinerja serta target yang harus dicapai. Kemudian berikut adalah capaian IKU Polstat STIS tahun 2020 hingga 2024 yang menunjukkan terjadinya fluktuasi capaian. Kemudian, secara umum, untuk evaluasi kesinambungan visi, misi, tujuan, dan sasaran dari Polstat STIS, visi Polstat STIS yaitu menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan yang memberikan kontribusi nyata terhadap sistem statistik nasional maupun internasional. Visi ini menekankan orientasi keunggulan akademik dan kontribusi global terhadap pengembangan statistik yang kemudian diturunkan ke dalam misi yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan yang mampu menunjang tugas pokok dan fungsi BPS serta kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Dengan kata lain, misi ini menggarisbawahi peran STIS dalam mencetak SDM statistik yang siap mendukung kebijakan publik berbasis data. Kemudian misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan, salah satunya adalah tujuan kedua, menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penelitian ilmu statistika dan komputasi statistik. Tujuan ini secara langsung mendukung upaya inovasi dan relevansi riset dengan kebutuhan nasional. Kemudian dari tujuan tersebut diturunkan menjadi sasaran strategis. Yang keempat, yaitu pengembangan kualitas riset yang menghasilkan terobosan pemikiran. Hal ini menekankan pentingnya riset dosen dan mahasiswa yang tidak hanya rutin, namun juga berdampak dan juga inovatif. Terakhir, untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja, yaitu jumlah penelitian dosen yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional atau internasional bereputasi. Indikator ini bersifat kuantitatif dan mencerminkan kualitas serta berkontribusi akademik institusi dalam komunitas ilmiah. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa ada kesinambungan yang logis dan sistematis antara visi besar yang ingin dicapai dengan langkah-langkah operasional di tingkat pendidikan dan riset. Setiap komponen, baik visi, misi, tujuan, sasaran, hingga indikator, saling terhubung dan saling memperkuat. Oke, pada slide-slide sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana gambaran umum tentang Politeknik Statistik STIS, dan juga kita juga telah mengevaluasi bagaimana kesinambungan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta indikator kinerja dari Politeknik Statistik STIS. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengembangkan sebuah program. Dalam pengembangan sebuah program ini, kita juga perlu membuat atau mengembangkan adanya mission atau objective statement. Nah, dalam bukunya Performance Measurement Second Edition, Hatri menjabarkan terdapat 9 aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan mission atau objective statement tersebut. Dari ke-9 itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa struktur ideal tujuan atau mission statement ini sendiri adalah berorientasi pada pelanggan atau publik, berbasis hasil atau outcome, menghindari dampak negatif, mencakup efisiensi dan kualitas, dapat diukur secara handal, yaitu secara kuantitatif, serta disusun secara eksplisit, jelas, dan bebas dari bias. Selanjutnya, dalam rangka memberikan analisis terhadap usulan atau rancangan suatu program yang kami usulkan untuk Politeknik Statistik STIS, kami membuat 5 poin utama, yaitu definisi program, tahapan perencanaan program, jangka waktu penyelesaian program, mission statement, dan main customer of program. Definisi program berisi tentang definisi program tersebut, termasuk tujuan supaya program tersebut dapat dimengerti oleh orang lain. Kemudian tahapan perencanaan program melibatkan beberapa tahapan penting yang digunakan untuk perancangan program tersebut. Untuk jangka waktu penyelesaian sendiri bisa terdiri dari jangka pendek atau jangka menengah atau jangka panjang. Kemudian untuk mission statement sendiri adalah pernyataan to atau by. To itu untuk mencapai apa, kita harus mencapainya dengan apa gitu.
Kemudian yang terakhir itu adalah main customer of program, yaitu kelompok utama penerimaan manfaat langsung. Mereka inilah yang menjadi pusat perhatian dalam perencanaan dan evaluasi. Dengan menentukan siapa customer utama, program benar-benar menjawab kebutuhan mereka dan menghasilkan dampak yang terukur. Kemudian existing program yang berlaku saat ini pada Polstatistik adalah program dukungan manajemen penyelenggaraan program pendidikan tinggi di bidang statistik. Hanya ada satu program, mengingat Polstatistik ini di bawah BPS, dan dalam penyusunan program tersebut mengacu pada program-program yang telah ditetapkan oleh BPS. Untuk UIC-nya sendiri hanya ada Polstatistik dalam program tersebut. Kemudian untuk capaian dari program existing sendiri berdasarkan hasil perbandingan capaian IKU pada slide sebelumnya, selama periode 2020 dan 2024 kita mengetahui secara umum capaian Polstatistik ini mengalami fluktuasi. Baik, sebagaimana yang disebutkan pada slide 10, bahwa Polstatistik hanya mempunyai satu program existing, yaitu program dukungan manajemen penyelenggaraan pendidikan tinggi di bidang statistik, yang merupakan turunan dari rancangan program-program yang ada di BPS, karena mengingat Polstatistik ini manajemennya ada di bawah Badan Pusat Statistik. Untuk pembelajaran kali ini, kami ingin mengusulkan beberapa rancangan program terlepas dari susunan organisasi Polstatistik yang berada di bawah BPS. Usulan-usulan program itu terdiri dari 5 usulan program. Yang pertama adalah program peningkatan kompetensi akademik, soft skill, dan daya saing mahasiswa dalam ilmu statistik. Mengapa kami memilih rancangan program ini? Karena mahasiswa Politeknik Statistikastis tidak hanya dituntut untuk menguasai teori statistik, tapi juga memiliki soft skill dan daya saing tinggi untuk menghadapi tuntunan atau tantangan dunia kerja yang dinamis. Oleh karena itu, program ini diperlukan untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi akademik dan keterampilan non-teknis yang seimbang agar siap berkontribusi dalam pembangunan berbasis data. Untuk program kedua adalah program pengembangan dan penilaian ilmu statistika dan komputasi statistik, seperti halnya yang telah disampaikan pada mission statement dan sasaran strategis Polstatistik. Program ini atau pengembangan penelitian statistik dan komputasi penting karena dunia kerja semakin menuntut kemampuan analisis data yang cepat dan akurat. Program ini penting agar dosen dan mahasiswa dapat mengikuti perkembangan teknologi dan menghasilkan inovasi yang bermanfaat. Kemudian program yang ketiga adalah program peningkatan kerjasama dan atau kemitraan strategis dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat terkait pemanfaatan statistik. Dampak pemanfaat statistik dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat perlu diperluas dengan cara menghubungkan keahlian akademik dengan kebutuhan nyata di lapangan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor. Untuk itu perlu adanya peningkatan kerjasama dan atau kemitraan strategis dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat tadinya. Untuk program yang keempat adalah program peningkatan kualitas dan kapabilitas dosen Polstatistik. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, untuk menghasilkan lulusan yang unggul diperlukan juga adanya input atau kapabilitas dosen yang bisa membimbing mahasiswa-mahasiswa untuk menjadi unggul. Nah, dalam rangka memastikan pengajaran tetap relevan dengan perkembangan ilmu dan teknologi terkini, khususnya di bidang statistik dan data science, keberadaan dosen yang kompeten akan mampu membimbing mahasiswa secara lebih efektif dalam menghadapi tantangan akademik dan profesional. Selain itu, peningkatan kapabilitas dosen juga penting untuk mendukung kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat yang berkualitas tinggi. Nah, program terakhir adalah program akselerasi sistem institusi menuju akreditasi unggul. Sebagaimana kita tahu ya, kalau misalnya untuk menghasilkan lulusan yang unggul perlu juga sistem institusi yang unggul, sehingga akselerasi
menuju akreditasi unggul itu sangat diperlukan oleh Polstatistis tersebut. Berikut analisis kami terhadap program pertama yang kami usulkan, yaitu program peningkatan kompetensi akademik, soft skill, dan daya saing mahasiswa dalam ilmu statistik. Untuk definisi dari program ini sendiri adalah program ini mengakomodasi penyelenggaraan pendidikan di bidang statistik dengan memfokuskan adanya peningkatan kompetensi akademik, soft skill, dan daya saing mahasiswa dalam ilmu statistik. Nah, hal ini merupakan upaya untuk mengoptimalkan kualitas lulusan agar tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan interpersonal, kepemimpinan, dan daya saing di dunia kerja maupun akademik lanjutan. Untuk mission statement-nya sendiri, tujuannya adalah meningkatkan kompetensi akademik dan soft skill mahasiswa agar lebih siap bersaing di dunia profesional maupun akademik. Untuk BAI-nya sendiri adalah caranya bagaimana mencapai itu tadi, menyediakan program pelatihan, pengembangan karakter, dan platform kompetitif. Kemudian untuk tahapan perencanaan program sendiri, ada 5 tahapan. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan mahasiswa melalui survei atau evaluasi akademik. Kemudian adalah penyusunan kurikulum tambahan dan modul pelatihan, serta pengadaan narasumber atau mentor, pelaksanaan pelatihan workshop dan kegiatan penunjang, dan kemudian tidak lupa adanya evaluasi dan tindak lanjut seperti sertifikasi, monitoring, kompetensi. Kemudian untuk jangka waktu, ini jangka waktunya sebenarnya tahunan, berjalan setiap semester. Namun kita punya target-target yang jangka menengah, yaitu 1-3 tahun untuk melihat dampaknya pada kompetensi dan daya saing. Untuk main customer-nya sendiri, pelanggan utama atau customer utama adalah mahasiswa Polstatistis seluruh jenjang dan angkatan. Untuk penjelasannya, mission statement tersebut telah memenuhi seluruh aspek yang disarankan dalam pengembangan mission statement. Program ini selaras dengan misi Polstatistis untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi di bidang statistik serta berdaya saing global. Dalam tupoksinya, sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi, Polstatistis bertugas menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menekankan pada penguasaan keterampilan terapan. Program ini memenuhi misi tersebut dengan menyediakan platform pelatihan, bimbingan karir, dan pengembangan soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, serta kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya untuk program kedua atau program pengembangan dan penelitian ilmu statistik dan komputasi statistik adalah program ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas keilmuan dalam bidang statistik dan data science melalui riset terapan serta pemanfaatan teknologi komputasi modern. Lebih lanjut, program ini bertujuan untuk menghasilkan inovasi dan rekomendasi berbasis data yang mendukung kebijakan pembangunan nasional serta memperkuat peran STIS sebagai pusat unggulan statistik di Indonesia. Untuk mission statement-nya sendiri, tujuan atau TU-nya adalah mendorong inovasi dan kontribusi dalam bidang statistik dan komputasi melalui riset berkelanjutan. Yang kedua, bagaimana caranya untuk mencapai itu adalah dengan mengembangkan ekosistem riset dan dukungan institusi yang berkelanjutan. Untuk tahapan programnya ada 5 tahapan. Yang pertama adalah peminatan minat dan kompetensi dosen serta mahasiswa. Yang kedua adalah pengembangan roadmap riset unggulan. Yang ketiga adalah penyediaan fasilitas dan dana penelitian. Keempat ada kolaborasi dengan institusi riset. Dan yang terakhir adalah diseminasi hasil penelitian berupa seminar, jurnal, atau conference. Kemudian untuk jangka waktunya sendiri, karena memang mengingat siklus penelitian dan publikasi yang baik itu tidak terjadi secara instan, maka untuk jangka waktunya di sini adalah jangka menengah sampai panjang atau 2-5 tahun. Untuk main customer-nya sendiri, program ini ada dosen, mahasiswa peneliti, mitra akademik, dan lembaga pengguna hasil riset. Untuk analisis kami, mission statement tersebut telah memenuhi seluruh aspek yang disarankan dalam pengembangan mission statement.
Program ini berfungsi sebagai wadah untuk mendorong kegiatan riset dan pengembangan inovasi statistik baik oleh dosen maupun mahasiswa yang relevan dengan kebutuhan nasional dan global. Dengan menjalankan program ini, Polstatistis memenuhi misi yang berperan aktif dalam penelitian terapan sekaligus mendukung pencapaian visi sebagai institusi rujukan di bidang statistik. Penguatan riset ini juga sejalan dengan amanat Tridharma Perguruan Tinggi. Program yang ketiga adalah program peningkatan kerjasama dan atau kemitraan strategis dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat terkait pemanfaatan statistik. Program ini difokuskan pada penguatan jejaring kerjasama dan kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu statistik secara luas dan multidisipliner. Untuk mission statement dari rancangan atau usulan program ini adalah untuk memperluas dampak dan jejaring institusi melalui kolaborasi strategis di bidang pendidikan, riset, dan pengabdian dengan cara menjalin dan mengelola kemitraan aktif dengan berbagai pihak yang relevan. Untuk tahapan perencanaan program sendiri ada 5 tahapan. Yang pertama adalah identifikasi potensi mitra strategis. Yang kedua adalah penyusunan proposal dan rencana kolaborasi yang akan ditujukan pada mitra-mitra strategis yang telah diidentifikasi tadi. Kemudian tidak lupa adanya penandatangan MOU atau MOA. Kemudian implementasi program kerjasama dan yang terakhir tidak lupa adanya monitoring dan evaluasi hasil kemitraan. Untuk jangka waktunya sama seperti penelitian tadi, pengembangan ilmu statistik tadi, jangka waktu 2-3 tahun untuk penguatan dan keberlanjutan kerjasama. Untuk main customer-nya sendiri adalah instansi mitra, terutama pemerintah karena basisnya Polstatistis ini adalah politeknik kedinasan, kemudian industri, NGO atau non-government organization, kampus lain, dan masyarakat penerima manfaat. Untuk penjelasannya, seperti halnya program yang lain, mission statement tersebut telah memenuhi seluruh aspek yang disarankan dalam pengembangan mission statement. Program ini mendukung fungsi Polstatistis sebagai pusat kolaborasi dan pengabdian masyarakat berbasis ilmu statistik. Dengan menjalin kolaborasi aktif, STIS dapat memperluas cakupan pemanfaat statistik untuk pembangunan serta meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi vokasi yang diselenggarakan. Usulan program keempat adalah program peningkatan kualitas dan kapabilitas dosen Polstatistis. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dosen melalui pendidikan lanjut, pelatihan profesional, serta peningkatan kapasitas dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Program ini mendukung mutu institusi dan relevansi lulusan di dunia profesional dan akademik. Untuk mission statement-nya, program ini dilakukan untuk atau bertujuan menumbuhkan dosen yang kompeten, profesional, dan berdaya saing global dengan cara menyediakan akses pengembangan akademik, pelatihan, dan fasilitas pendukung karir. Untuk tahapan perencanaan program sendiri ada 5 tahapan. Yang pertama adalah pemetaan kebutuhan pengembangan dosen. Yang kedua adalah penyusunan program pelatihan dan insentif berdasarkan pemetaan kebutuhan tadi. Kemudian setelah adanya penyusunan program, kita ada fasilitasi studi lanjut dan sertifikasi. Kemudian ada penilaian kinerja dan pengembangan karir dosen, serta yang terakhir adalah evaluasi mutu pembelajaran dan riset dosen. Untuk jangka waktunya, jangka panjang 3-5 tahun untuk hasil optimal dalam peningkatan kualitas SDM. Main customer-nya atau pelanggan utamanya dari kegiatan atau program ini adalah dosen Polstatistis. Untuk penjelasannya, mission statement telah memenuhi seluruh aspek yang disarankan dalam pengembangan mission statement. Pengembangan dosen menjadi krusial untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan vokasi yang berbasis pada praktik dan teknologi terbaru di bidang statistik dan data science. Program ini juga memperkuat posisi institusi sebagai pusat pembelajaran statistik yang unggul sekaligus mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Program yang terakhir yang tidak kalah penting untuk pengembangan
organisasi dalam Polstatstis adalah Program Akselerasi Sistem Institusi Menuju Akreditasi Unggul. Untuk definisinya, program ini merupakan langkah strategis institusi dalam meningkatkan tata kelola, sistem penjaminan mutu, dan seluruh aspek pendukung akreditasi. Tujuannya untuk memperoleh peringkat akreditasi tertinggi sebagai cerminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing. Untuk mission statement yang digunakan adalah untuk meraih akreditasi unggul untuk meningkatkan kredibilitas dan daya saing institusi dengan cara menyempurnakan tata kelola, sistem mutu, dan dokumen institusional secara berkelanjutan. Ada 5 tahapan dalam perencanaan program akselerasi ini, yaitu audit internal kelembagaan, pembentukan tim percepatan akreditasi, penyusunan dan pemenuhan dokumen akreditasi, pembenahan sistem manajemen mutu, dan terakhir adalah pelaksanaan visitasi dan evaluasi eksternal. Untuk jangka waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program ini adalah jangka pendek menengah 1-2 tahun tergantung pada siklus akreditasi. Kemudian untuk customer-nya sendiri adalah manajemen institusi. Di dalamnya terdiri dari pimpinan, unit penjamin mutu, serta mahasiswa, stakeholder dari eksternal seperti BAN PT dan lembaga administrasi, serta masyarakat. Untuk penjelasannya, mission statement tersebut telah memenuhi seluruh aspek yang disarankan dalam pengembangan mission statement. Polstatstis memiliki kewajiban untuk menjamin mutu institusi dan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara akuntabel dan terstandar. Program akselerasi akreditasi unggul ini merupakan bagian dari upaya sistemik untuk memperkuat tata kelola institusi, meningkatkan kinerja kelembagaan, dan memastikan seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan telah memenuhi standar nasional pendidikan tinggi. Dengan mengimplementasikan sistem mutu internal dan digitalisasi tata kelola, program ini mendukung misi institusi dalam mencapai keunggulan institusional dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lulusan STIS. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami terkait adanya evaluasi kesinambungan visi misi dan tujuan serta analisis usulan program untuk Polstatstis atau Politeknik Statistik STIS. Terima kasih.